Saatnya kita mengetahui, ada pertanyaan, mengapa perselisihan hasil pemilu tidak diselesaikan di Bawaslu? Ini menarik pertanyaannya, bahwa diketahui Bawaslu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, juga di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E, di mana menyebutkan pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum secara tetap, mandiri, dan bersifat nasional. Nah, ada kewajiban Bawaslu di situ, diikat dalam undang-undang itu, untuk menerima, memeriksa, dan memutus pada persoalan atau hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu, terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dan berkaitan dengan persengketaan dalam proses pemilu. Jika dikaitkan dengan hasil atau munculnya perselisihan hasil dalam pemilu, ini menjadi hak mutlak, absolut, yang dimiliki kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangan yang termuat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 huruf C, di mana Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang salah satunya adalah memutus perselisihan hasil pemilu. Kita misalkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, siapa sebenarnya yang berhak mengajukan permohonan terhadap perselisihan hasil? Jadi kalau terdapat selisih hasil dari pemilihan umum secara langsung yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu bersama DKPP, lantas muncul perselisihan hasil, maka pemohon dalam hal ini pasangan calon dan atau tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi 3 hari kerja sejak diputuskan dan atau dibacakan oleh KPU yang dinilai terjadi kerugian langsung pasangan calon, dan atau pasangan calon sejak awal menemukan adanya dugaan-dugaan kekeliruan atau hal-hal yang dianggap merugikan pasangan calon. Seterusnya diajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki hukum acara tersendiri sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, bagaimana mengenai pemberkasan, formulir-formulir yang mesti dilengkapi, sampai dengan batas akhir permohonan yang disampaikan. Dan Mahkamah Konstitusi berhak untuk menerima, menilai, memutus. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain. Jika permohonnya adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wali kota, sama. Yang siapa yang berhak menyampaikan permohonan, ya adalah pasangan calon dan atau tim kampanye pasangan calon yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi 3 hari sejak dibacakan putusan yang dinilai telah merugikan pasangan calon tersebut. Termohonnya adalah KPU provinsi dan atau KPU kabupaten kota. Kalau bicara pilkada, kalau bicara tadi pemilu presiden, KPU-nya KPU RI. Nah, bagaimana jika
kerugian juga diterima oleh pasangan calon DPD atau perseorangan. Maka pemohon adalah yang bersangkutan, calon anggota DPR tersebut dan atau tim kampanye kuasa hukum dari bersangkutan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Termasuk calon anggota DPR, DPD provinsi, kabupaten, kota berhak mengajukan permohonan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Namun yang mengajukan pintu masuknya adalah partai politik sebagai pengusung atau partai politik di mana yang bersangkutan calon itu bernaung. Tidak bisa serta-merta perorangan kalau anggota DPR, DPD, provinsi dan pemerintah. Jadi dia melalui partai politik mengajukan permohonan atau tim kampanye atau tim yang ditunjuk atau kuasa hukum atas nama calon tersebut. Karena akan berkaitan dengan satu hal yang lain atau pihak-pihak terkait di antara situ. Dan sama halnya Mahkamah memeriksa persidangan, pembuktian, dan seterusnya sampai pada Mahkamah memutus bersifat final dan tidak ada hukum acara lain yang mengatur kalau sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang patut dipahami adalah pertama soal batas akhir 3 hari tadi sejak dibacakan. Yang kedua, pemohon adalah peserta pemilu yang dalam hal ini bisa pasangan calon presiden, gubernur, kepala daerah tadi, dan atau anggota DPD, DPR atas nama yang bersangkutan melalui pintu partai politik dan atau DPD melalui perseorangan. Dan termohonnya adalah KPU kalau di tingkatan untuk presiden, tetapi kalau untuk provinsi kemarin kita adalah KPU kabupaten kota sesuai dengan tingkatan. Demikian untuk menjadi peningkatan pemahaman kita soal bagaimana peran, fungsi, kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu dan pemilihan. Terima kasih.